saling tersambungkan, kita tidak mungkin bisa membangun hanya sendirian. Jangankan Indonesia, pedagang di pasar saja pengen maju itu selalu tanya, kok saya bisa dapat pinjaman modal supaya warung saya bisa lebih besar. Di Indonesia sama, kok kita bisa dapat investor supaya kita bisa bergerak. Bagaimana investor mau masuk ketika lihat penghormatan pada institusi, penghormatan pada netralitas, penghormatan pada proses governance yang benar tidak ada. Itu membuat orang merasa khawatir untuk melakukan aktivitas di sini. Jadi implikasinya itu lebih besar daripada sekedar siapa menang siapa kalah. Begitu. Persoalan kita ini adalah pada referensi keteladanan sebenarnya. Jadi saya menambah Mas Anies tadi tentang ideologi satu keteladanan. Saya menduga mungkin yang tidak punya literasi yang cukup, tidak punya referensi yang cukup, maka dia akan sembarangan. Contohnya, dan kita punya keteladanan yang buruk di masa lalu. Presiden Soekarno berkuasa 20 tahun, Pak Harto 32 tahun, dan beberapa orang yang kemudian hidup pada masa itu referensinya ya Pak Harto. Makanya kenapa Pak Mulyono ini kepilih 3 periode, karena dulu bisa. Nah ini yang kemudian menurut saya menjadi tadi sebenarnya Mas ini value ya, menjadi hal yang sangat penting buat kita hari ini. Dan saya rasa ini yang selama ini ini selalu kita tanamkan bahwa nilai-nilai yang sangat substansi ini harus kita bawa. Jangan sampai kemudian, karena kita bicara mengenai political cycle, di Amerika kan mesti 4 tahun, 8 tahun. Kemudian ada mungkin hanya satu periode yang Joe Biden, Donald Trump yang kemarin begitu ya. Di Indonesia, paling tidak setelah reformasi, kita sudah punya pengalaman satu periode 10 tahun dikuasai oleh Demokrat, Partai Biru, nasionalis. Kemudian 10 tahun lagi dikuasai PDIP, meskipun Sulh Khotimah, karena Pak Jokowi kemudian seperti ini. Nah ini 10 tahun lagi akan seperti apa? Ini kan sebenarnya adalah political cycle kita. Itu tadi acara yang saya sempat shoot sedikit itu karena saya kalau bahasa Jawanya itu ngintili, mengikuti dari belakang, karena ada dosen saya yang saya klaim secara sepihak, yaitu Pak Dr. Lukman Hakim, Ketua ISEI Solo, Ikatan Sarjana Ekonomi Solo, kemudian satu forum dengan mantan kandidat capres, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Ya saya tidak bisa menangkap secara keseluruhan apa yang mereka bicarakan, tapi ada satu hal yang tadi sempat saya tangkap, yaitu kalau ya ini barangkali tidak pas benar karena ya audiens begitu banyak yang saya nyempil di belakang dia. Itu bahwa kalau kita mau menjadi negara yang maju, memang harus mempunyai pemimpin yang visioner. Kasus tentang misalnya terkait dengan kebutuhan modal, investor itu pasti akan melihat secara rasional apakah negara kita itu memperlakukan institusi-institusi yang ada, institusi kenegaraan itu sesuai dengan fungsinya. Artinya tidak ada intervensi dari pihak kekuasaan kepada misalnya institusi penegak hukum, institusi ekonomi. Itu maka investor akan dengan rasional percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ini sekali lagi ini rekonstruksi narasi saya sendiri berdasarkan apa yang saya tangkap secara sekilas tadi tentang pentingnya pemimpin yang visioner dan pengelolaan instrumen-instrumen negara itu secara
proporsional dan tentunya demokratis, dan itu relate atau paralel dengan apa yang telah dipikirkan oleh para pendiri bangsa begitu ya. Ya kurang lebih dua tokoh itu dua ya bagi saya itu saya anggap sebagai tokoh minimal secara pemikiran itu kira-kira seperti itu. Demi kemajuan bangsa Indonesia, kita tidak hanya hidup di era sekarang, tetapi kalau kita punya visi ke depan, visioner jauh ke depan, maka kepentingan yang bersifat pragmatis jangka pendek itu bisa dikomparasikan dengan kepentingan perjalanan bangsa jauh ke depan. Dari Yogyakarta saya melaporkan. Salam konstitusi.